Perkenalkan, nama saya Rina Putri Hikmawati. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan membahas mengenai kandungan syariat Islam dalam ideologi negara sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Saya akan membahas mengenai hal yang melatar belakangi kandungan syariat Islam dalam ideologi negara sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia ini sedikit banyak mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud bersangkutan dengan pergaulan hidup antar sesama manusia dan dalam hal peribadatan terhadap Tuhan. Dalam hal pergaulan hidup antar sesama manusia, syariat hukum Islam ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pandangan maupun kehidupan nyata di masyarakat. Oleh karenanya, perkembangan Islam berlangsung dalam waktu yang lama, maka syariat atau hukum-hukumnya tidak sekedar mempengaruhi, tetapi juga sudah menentukan cara hidup masyarakat Indonesia sebagai pemeluk agama Islam. Agama Islam ini sebagai agama wahyu terakhir mengandung ajaran yang merupakan satu sistem terdiri dari akidah, iman, keyakinan, syariah, hukum, dan akhlak moral yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, benda, atau makhluk lainnya. Mengenai hal tersebut, negara Republik Indonesia ini bukan negara sekular dan bukan pula negara agama, yaitu negara yang didasarkan pada agama tertentu, Republik Indonesia. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan terutama Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1, maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia dengan bahan hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia itu bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Istilahnya, hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila. Oleh karenanya, syariat selain dari perkataan hukum dan al-ahkam al-khamsah atau hukum taklifi di atas, perlu dipahami juga istilah syariat. Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis juga syariah secara harfiah adalah jalan sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis. Menurut sunnah al-qauliyah atau perkataan Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dengan perkataan lain, umat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama ia mempergunakan pola hidup, pedoman hidup, tolak ukur hidup dan kehidupan yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang sahih sama dengan otentik atau benar. Selanjutnya, syariat atau hukum Islam bagi umat Islam merupakan jalan yang digariskan Tuhan untuk dijalani manusia dalam kehidupannya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Syariat adalah konsep praktis untuk berperilaku. Dilihat dari perspektif negara hukum berdasarkan Pancasila, ideologi apapun atau sistem hukum apapun harus menyesuaikan diri dan harus siap mengalami proses pengujian konstitusional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Artinya, ideologi yang berdasarkan pada agama harus menjadi sub-ideologi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memang bukan syariat, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senapas dengan syariat. Sila-sila yang terkandung di dalamnya adalah senapas dengan syariat. Karena keberadaannya yang senapas ini, maka Pancasila termasuk nota kesepahaman yang Islami. Berdasarkan uraian di atas, maka saya dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana nilai kandungan syariat Islam dalam tiap sila Pancasila. Yang kedua, keberadaan Pancasila termasuk nota kesepahaman yang Islami. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya akan membahas mengenai nilai syariat Islam dalam tiap sila Pancasila. Yang pertama, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, tidak ada yang menandingi ataupun menyekutuinya. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Indonesia bukanlah negara sekular yang tidak mengakui agama dalam pemerintahannya, dan bukan negara agama yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara, melainkan sebagai negara perketuhanan yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah berkah dan rahmat dari Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan tak bisa lepas dari dasar negara Indonesia. Indonesia dengan beragam pemeluk agama hendaknya bertuhan secara berkeadaban, artinya saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda, sebagaimana yang diungkapkannya pada pidato 1 Juni 1945. Bahwa prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ini ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan menjalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Keselarasan sila pertama Pancasila dengan syariat Islam juga terlihat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang memiliki arti, dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Konsep ini menunjukkan bahwa dasar kehidupan bernegara rakyat Indonesia adalah ketuhanan. Di dalam Islam, konsep ini bisa disebut sebagai hablum minallah yang merupakan esensi dari tauhid berupa hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua, yaitu konsep hablum minannas, hubungan sesama manusia, dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab.
Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia. Perilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya, kandungan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang merupakan bunyi sila ketiga Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan yang geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan sesama muslim, dan juga ukhuwah insaniyah, persatuan sebagai sesama manusia. Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Kemudian, kandungan dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan yang bersama, yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dengan nama syu'ura atau musyawarah. Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian kandungan dalam sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman, sebagaimana sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan
muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima, yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat terlihat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya membahas mengenai keberadaan Pancasila termasuk nota kesepahaman yang Islami. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, dan Pancasila ini memang bukan syariat, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senapas dengan syariat. Sila-sila yang terkandung di dalamnya juga adalah senapas dengan syariat. Karena keberadaannya yang senapas ini, maka Pancasila termasuk nota kesepahaman yang Islami. Nah, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Yaitu karena sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan teologis dari negara Indonesia. Sila pertama ini bersifat menjiwai keempat sila Pancasila lainnya, menjadi cermin bagi konsepsi tauhid sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dipandang mampu mewadahi semua etnis, suku, dan golongan yang terdapat di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila juga merupakan cerminan bahwa para pendiri bangsa atau yang bisa disebut dengan Founding Fathers Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam sangat memahami keragaman yang ada di wilayah Indonesia dan memasukkan kaidah universal ajaran Islam ke dalam sila-sila Pancasila tersebut sebagai solusi jalan tengah. Untuk itu sangat layak bila kemudian disematkan bahwa Pancasila itu sangat Islami karena senapas dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.